Ya, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bahwa saudara YL telah hadir kemarin untuk pemeriksaannya. Yang bersangkutan dimintai keterangan dan pengetahuannya atas surat dari DPP PDIP kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal permohonan fatwa MA terhadap penafsiran yang berbeda oleh KPU terkait pandangan atau tindak lanjut atas suara caleg yang meninggal dunia. Jadi informasi yang dibagi oleh penyidik perihal kenapa beliau dipanggil adalah sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Lebih detailnya belum ada karena itu bersifat materi, jadi kita tunggu saja update berikutnya nanti. Yang ditanyakan kemarin itu kalau saya tidak salah hanya spesifik untuk tersangka HM. Kalau saya nggak salah ya, cuma nanti kita cek lagi. Ya. Di luar itu saya tidak terinfo oleh penyidik. Jadi kembali apabila saudara YL menyampaikan ada pertanyaan seperti itu, mungkin memang itu yang ditanyakan. Tetapi apa yang penyidik sampaikan kepada saya untuk di-share ke teman-teman jurnalis adalah seputar keterangan maupun pengetahuan beliau terkait surat yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, saya pikir untuk KPK sudah tidak perlu lagi mengeluarkan pencegahan ke luar negeri, karena sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, sudah dari tahun 2020 ya, 20 saudara HM itu sudah ditetapkan sebagai DPO. Tolong koreksi ya kalau saya salah ya. Jadi sebentar saya buka lagi. Ya, per 17 Januari 2020, saudara HM sudah masuk di daftar pencarian orang, di mana daftar pencarian orang ini diinfokan ke semua jalur perlintasan ke luar negeri, baik bandara maupun pelabuhan, ini sudah ada daftarnya. Jadi bila ada pihak-pihak aparat dalam hal ini yang bekerja di baik pelabuhan maupun bandara dan menemukan saudara HM, bisa langsung diamankan ya,
sudah tidak diperlukan lagi administrasi pencegahan, bisa langsung diamankan dan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang kemudian nanti akan berkoordinasi dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya kira itu. Ya. Ya, kembali lagi apa yang saya sampaikan mohon jangan diinterpretasikan secara letterlek ya, bahwa pencarian saudara HM ini sebenarnya dari penyidik itu bersifat rahasia. Jadi KPK tidak bisa membuka statusnya bagaimana pencariannya, namun dapat dipastikan kegiatan pencarian itu tetap aktif, tetap berjalan, dan kami mengapresiasi bahwa mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini banyak sekali masyarakat, elemen masyarakat termasuk dari akademisi yang mendukung pencarian saudara HM. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui, banyak sekali dari kampus-kampus maupun dari masyarakat yang datang dan menyampaikan aspirasinya di depan KPK. Itu kami apresiasi, dan sebagaimana yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu baik oleh pimpinan maupun Direktur Penyidikan, mari kita sama-sama berdoa agar saudara HM ini bisa segera ditemukan dan bisa segera diproses ke persidangan nanti. Ya. Ya, saya hanya masuk di substansi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa sampai dengan saat ini penyidik dan tim masih aktif berupaya mencari saudara HM. Ya. Saya tidak mengetahui adanya intervensi, ya. Itu mungkin bisa diklarifikasi kepada pimpinan bila memang ada, tapi sampai sejauh ini saya tidak mendengar terkait hal tersebut. Tentunya masa kepemimpinan yang sekarang tinggal menunggu jam ya, bahwa besok kita juga akan mengikuti proses serah terima jabatan. Ini juga mungkin saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk dapat mengikuti sertijab di tanggal 20 Desember tahun 2024 pukul 2 ya, di Gedung Juang. Silakan diatur nanti untuk posisinya, bisa berkoordinasi dengan Humas, baik Mbak Tasya maupun Mas Budi atau rekan-rekan Humas yang lainnya. Apakah saudara HM akan ditemukan dalam
periode beberapa jam lagi itu tidak bisa saya pastikan. Tentunya kita akan berupaya bila memang sudah dilakukan sertijab, Saudara HM dapat ditemukan di era kepemimpinan Ketua Pak Setio Budianto dan kawan-kawan, dan kembali semua pihak dan elemen yang mendukung kita tetap mengharapkan aspirasinya dan dukungannya agar perkara ini juga bisa cepat selesai. Dan tidak ada lagi pihak-pihak yang tersandera karena perkara ini. Ya, banyak sekali pihak yang merasa perkara ini dijadikan momentum untuk menyerang pihak lain maupun partai lain. KPK juga tidak menginginkan itu. Selama memang Saudara HM ini bisa segera cepat ditemukan dan disidangkan, untuk KPK itu lebih baik tentunya. Saya pikir begitu. Ya, saya tidak bisa mengatakan ada nuansa politis atau tidak, tapi kembali semua saksi yang dimintai keterangan tentunya akan ditanyakan terkait pengetahuannya terhadap kejadian maupun keterangan para saksi maupun tersangka yang lain, ataupun menjelaskan baik itu barang bukti, dalam hal ini dokumen, barang bukti elektronik. Dalam kasus Bapak YL ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh penyidik, ada fakta atau ada dokumen yang perlu dijelaskan oleh beliau perihal permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung. Jadi tidak bisa mengada-ngada, kalau penyidik memanggil saksi harus ada dasarnya. Saya pikir seperti itu. Saya tidak tahu ya, kenapa tidak ditanyakan. Harusnya kalau Pak YL tahu, saya pikir dengan memberitahu penyidik itu malah lebih baik bagi pihak-pihak yang selama ini merasa tersandera dengan perkara tersebut. Kembali kan, bila semua masyarakat, siapapun yang mengetahui keberadaan Saudara HM ini, silakan disampaikan. Penyidik dalam hal ini menunggu informasi tersebut dari masyarakat. Di sisi lain, penyidik juga aktif mencari dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Saya pikir.